Rencana ke Gunung Mutis akhirnya tertunda gara-gara saya dapat tawaran dari Arul untuk ikut ke Pulau Semau. Ya, salah satu pulau kecil yang letaknya tidak jauh dari Pulau Timor ini atau tepatnya tidak jauh dari Kota Kupang. Kita tinggal nyebrang dari Pelabuhan Tenau, nanti akan sampai di Pulau Semau. Dan ya, tawaran tidak datang 2 kali, akhirnya saya mengiyakan dan rencananya hari ini saya akan eksplor Pulau Semau bareng Arul. Let's go. Sepeda motor. Hah? Biasa disuruh. Ini kapal cepat di sini juga ya. Sini. Naiknya mau gimana naik motornya? Naikin. Dan dikarenakan airnya sedang pasang, jadi terpaksa si Rio ini digotong teman-teman untuk menuju ke atas perahunya. Untuk tarifnya itu satu motor 30.000 dan untuk orang itu 20.000. Dan ini tarifnya sudah update ya. Kalau dulu itu satu orang dan motor itu cuma 30.000 kalau nggak salah waktu tahun 2014 ini. Dan untuk harga segitu menurutku sih masih worth it ya saat ini teman-teman, karena untuk naikin motor seperti ini kan juga ribet ya, masih harus digotong-gotong seperti itu. Dan ya beginilah uniknya kalau kita menjelajah di bumi timur Indonesia, itu nggak semua fasilitas seperti yang kita bayangkan. Bahkan kayak kapal-kapal feri itu jadwalnya juga unpredict, tergantung dengan cuaca yang sedang terjadi di daerah tersebut. Jadi buat kalian yang mau explore Indonesia Timur, siapin mental yang pertama. Yang kedua, siapin spare waktu. Jangan mepet-mepet teman-teman, apalagi kalau kalian itu menggunakan transportasi laut seperti ini. Itu waktunya usahakan jangan mepet. Terus yang kedua, spare budget. Nah ini penting, lebihin budget sekitar 30% dari total yang sudah kalian hitung untuk jaga-jaga in case ada cuaca buruk, kita nggak bisa berangkat atau bagaimana itu kita sudah siap sedia, jadi nggak bakal ada koin formas bolang gitu, nggak ada teman-teman. Oke teman-teman, kita nyebrang yuk. Nah ini motor-motor yang datang juga diangkat seperti ini, jadi ya mereka sangat disayang-sayang sampai diangkat-angkat seperti itu teman-teman. Tapi kalau pas airnya surut, itu permukaan kapal dan juga pelabuhan ini atau dermaga ini itu sama. Jadi kita tinggal tuntun motornya sampai ke atas kapal. Nah kalau lagi surut seperti ini ya, atau lagi pasang ya harus digotong. Nah kalau sore biasanya surut kan, itu lebih jauh lagi ngangkatnya sampai ke agak ke tengah gitu teman-teman. Jadi mari kita let's go menikmati suasana yang tersaji, dan pelabuhan ini tuh bersih dan jernih banget teman-teman. Dan di ujung sana itu, di seberang sana itu ada pelabuhan dari Kota Kupang.
yang biasanya kapal-kapal besar akan sandar di situ. Dulu waktu saya naik Dharma Kartika 5 yang menuju Kupang itu juga sandarnya di sana teman-teman. Jadi mari kita lanjut ke Semau untuk menikmati suasana-suasana yang ada di sana. Let's go. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop. Dan ketika video ini dibuat, itu ketika air pasang seperti ini, masyarakat sandarnya itu tidak di pelabuhan yang beton ya teman-teman, yang kemarin saya sama Pak Diwildani, atau pelabuhan apa namanya, Helong kalau nggak salah. Tapi mereka sandarnya di sini nih, pelabuhan rakyat. Jadi karena posisinya itu lebih landai, jadi untuk naik turunin motor itu lebih gampang dibanding dengan pelabuhan yang dibuat di sana. Dan sebelum ke Semau kemarin tuh saya sempat dapat cerita-cerita horor mistis gitu ya dari teman-teman yang ada di sini. Bahkan kayak mereka sendiri itu untuk datang ke Semau tuh harus mikir gitu. Orang sini bilang di sana tuh banyak sekali hal-hal yang apa ya, goib-goib itu loh teman-teman. Tapi saya selalu percaya bahwa ketika tujuan kita baik untuk datang ke suatu daerah, ya insya Allah Tuhan akan melindungi perjalanan kita. Ya semoga saja ya teman-teman. Let's go, kita explore Semau. Nah, sudah sampai di Pulau Semau, mari kita explore beberapa keindahan yang ada di Pulau Semau ini teman-teman. Dan semoga saja untuk saat ini jalanan ini sudah bagus ya teman-teman. Kalau di jalanan yang dari Pelabuhan Helong kemarin kan sudah bagus ya ketika saya sama Pak Diwildani ke sana menyusuri jalan di sana. Nah, semoga saja jalan dari Pelabuhan Raya ini juga sudah bagus ya teman-teman. Dan beginilah suasana kondisi Pulau Semau di pertengahan tahun 2014 teman-teman ketika video ini saya buat. Dan tujuan pertama kami adalah Pantai Otan. Pantai ini letaknya kalau nggak salah di sisi barat dari Pulau Semau teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau landing naik pesawat dari Jakarta menuju ke Kupang, itu biasanya akan melewati di atasnya Pulau Semau. Nah kalian lihat tuh ada satu pulau kecil dengan deretan pantai pasir putih yang indah. Nah itu Pulau Semau teman-teman. Kondisinya seperti ini di tahun 2014 dan ya mari kita menuju ke Pantai Otan untuk menikmati suasana alam yang tersaji di sana. Oh ya, buat teman-teman yang mau ke sini itu kalian prepare aja makanan-makanan ringan ya, taruh di tas kalian karena saya itu jarang sekali menjumpai toko-toko seperti yang di jalan-jalan raya gede ada Indomaret, Alfa gitu. Di sini jarang teman-teman. Jadi kalian prepare makanan dan juga minuman atau obat-obatan sendiri untuk datang ke tempat-tempat seperti ini. Dan satu lagi yang perlu kalian persiapkan adalah sunblock karena Semau ini panas ya minta ampun teman-teman. Jadi jangan sampai pulang dari ngetrip malah kalian kulitnya terbakar dan perih banget. Kalau cuma hitam sih nggak masalah ya teman-teman kalau buat saya. Nah yang masalah itu adalah ketika mengelupas terus perih itu aduh itu menyakitkan sekali teman-teman. Jadi pastikan kalian prepare sunblock yang tepat untuk cuaca-cuaca seperti ini. Jadi mari kita lanjutkan perjalanan. Let's go. Tadi satu orang. Jadi survei jalannya PU ya. Rekam jalan
Dan akhirnya kami sampai di Pantai Otan, teman-teman. Pantai ini adalah pantai yang tepat untuk bersantai. Pantainya landai, terus garis pantainya sangat panjang, teman-teman. Pantai sendiri berpasir putih dan memiliki riak ombak yang aman untuk bermain air di sini. Jadi ya asik lah buat kalian kalau mau main air atau berenang-berenang di sini. Tapi panas banget, teman-teman. Tapi asli sih nih, pantainya cakep banget, indah banget. Aduh, kalau ada seperti ini di Bali mungkin sudah rame kali ya, bule-bule pada berjemur, tiduran di pasir gitu. Nah ini sepi, nggak ada orang, cuma ada perahu-perahu nelayan yang ada di tengah itu. Wah asik ya, yuk kita nikmati suasana Pantai Otan yuk. Dan setelah menikmati indahnya Pantai Otan, mari kita lanjutkan perjalanan. Dan tujuan kami saat ini adalah menuju ke Desa Wibowo yang ada di Pulau Semo ini juga. Dan desa ini adalah tempat di mana seorang kenalannya Arul tinggal di sana, namanya Pak Sef. Nanti kita akan berkunjung ke rumahnya sebentar, terus nanti rencananya kami akan menuju ke Pantai Liman untuk menikmati suasana senja di sana. Dan ya, mari kita nikmati suasana petualangan yang wild banget yang ada di Pulau Semo ini, teman-teman. Ini kayak di Afrika nggak sih jalanan kayak gini nih? Seru banget deh ini. Jadi kalian harus hati-hati ya. Ini yang saya ngeri itu ketika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan seperti ban bocor. Aduh Tuhan, dorongnya pasti jauh banget ya teman-teman. Terkadang perjalanan itu nggak semulus yang kita pikirkan teman-teman. Ada saja rintangan yang harus kita hadapi. Seperti saat ini. Tiba-tiba saja jalan yang biasa dilalui untuk menuju ke Desa Wibowo tertutup seperti ini. Ini nggak tahulah siapa teman-teman. Jadi ya udah, mari kita balik kanan terus melanjutkan perjalanan lewat jalan lain. Let's go.
banget nih. Pohon Afrika banget nih. Tuh. Masih Rio. Dan ternyata baterai kamera yang saya taruh di dada itu habis. Jadi saya nggak lihat teman-teman, tahu-tahu sudah sampai di Pantai Uih Titian. Nah itu belum sampai ke Pantai Liman teman-teman. Sebelum sampai ke Bukit Liman, ada satu pantai yang pasirnya bersih juga. Dan ada beberapa tempat menarik untuk dieksplor. Jadi ya mari kita nikmati suasana senja yang tersaji di Pantai Uih Titian. Namanya tuh ribet-ribet di sini. Ejaannya tuh kayak ejaan Sunda gitu loh. Ada E-I-I-U gitu-gitu. Dan beginilah suasana senjanya teman-teman. Mendamaikan sekali. Let's go. Dan malamnya kami menginap di rumahnya Pak Chef di Desa Wibowa. Dan beliau ini ternyata adalah seorang kepala desa di sini teman-teman. Dan di rumah beliau ini ada satu yang menarik buat saya. Ada Taman Baca Pancaran. Nama saya Sefanya Tausbele, kepala desa di Desa Wibowa, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang. Alasan untuk karena awalnya kita begitu terbeban melihat masyarakat pada umumnya tidak tahu membaca, menulis. Bagaimana perkembangan? Kalau anak-anak juga saya lihat cukup bagus, karena ternyata di buku-buku yang kami dapat kiriman dari Kahat itu ada istilah apa? Ada punya sejarahnya juga. Penemu listrik juga ada di situ. Penemu pertama orang buat payung juga ada di situ. Penemu orang buat kereta api juga ada di situ. Dan langkah kecil Pak Chef mendirikan Taman Baca Pancaran Kasih ini diharapkan bisa memancarkan kasih kepada anak-anak yang ada di Semau terutama, dan juga semua orang yang ada di Semau. Karena ketika saya lihat itu ragam bukunya juga banyak, ada teknik menanam dan teknik mereparasi dan sebagainya. Hal sederhana yang membuat hati saya itu hangat teman-teman. Masih ada orang-orang yang berhati baik seperti ini yang peduli dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan
Dan paginya saya diajak Arul menuju ke salah satu pantai yang juga menjadi tempat menarik yang ada di Semau, namanya Pantai Onan Balu. Nah, di sini saya ketemu dengan beberapa anak-anak yang asik bermain air di pantai yang bersih nih teman-teman. Sementara orang tuanya itu bekerja sebagai petani rumput laut. Nah, di sini kalian banyak banget akan ketemu dengan perkebunan terapung rumput laut yang dimiliki oleh masyarakat. Seperti ini, mereka sedang panen, terus nanti dibersihkan, dijemur, terus nanti ada supplier, ada orang yang ngambil rumput lautnya dan dijual. Nah, itu menjadi salah satu andalan pencaharian mata, mata pencarian andalan, kebalik sih mas. Masyarakat semua pada umumnya, yaitu sebagai petani rumput laut seperti ini teman-teman. Tapi ini asli pantainya itu bagus banget sih, bersih, jernih, luas pasirnya. Wah, kalian kalau ketemu hal-hal seperti ini pasti senang banget ya. Apalagi lihat bocah-bocah itu, asik banget bermain air. Jadi mereka itu gak kenal namanya gadget, mabar, asik banget menikmati suasana alam tersaji seperti ini. Dari Pantai Onan Balu, kami beranjak menuju ke Pantai Uih Make. Nah, ini juga pantainya tuh sepi, bersih banget. Terus ombaknya tuh sangat-sangat kecil, jadi sangat cocok untuk kalian bermain air di sini. Dan ya, ini pulau tuh nggak tahu deh, ini nggak bisa berkata-kata saya teman-teman, karena cantik banget, indah banget pantai-pantainya. Aduh, bersih banget. Semoga saja ini masih selalu terjaga ya teman-teman, kebersihan dan keindahannya. Jangan sampai ada tangan-tangan jahil atau wisatawan yang datang dengan bawa sampah, itu jangan sampai dah. Kita jaga yuk sama-sama keindahan alam yang ada di Indonesia yang menjadi tempat destinasi kalian untuk didatangi. Kita harus jaga sama-sama teman-teman. Dan destinasi selanjutnya yang mau saya kunjungi adalah Pantai Liman. Kenapa namanya Pantai Liman? Karena di dekat pantainya itu ada bukit namanya Bukit Liman. Nah, yuk kita ke sana yuk, datang melihat dari puncak seperti apa. Nah, sebenarnya kalau teman-teman melihat video saya dan Pak De Ahmad Wildani yang ke Dili, ke Timor Leste, itu waktu sampai di Kupangan saya juga ajak ke sini. Dan jalanan menuju ke sini, waktu saya datang sama Pak De Wildani kemarin itu sudah bagus ya teman-teman. Untuk menikmati suasana Pantai Liman juga sudah gampang banget karena ada resort-resort juga sekarang, sudah ada penginapan di daerah Pantai Liman ini. Jadi buat kalian yang pengen bermalam di sini juga bisa. Ini si Rio jalannya agak geol-geol karena jalanannya itu pasir teman-teman, jadi harus hati-hati, kepleset dikit tuh mplesang-plese kalau orang Jawa bilang. Jadi nggak tetek gitu loh stangnya, karena yang dilalui adalah pasir, jadi harus hati-hati. Dan sementara ini kami boncengan sama Arul, jadi ya Arul terpaksa turun dulu. Dan ini sendal saya
Aduh, sendal jepit andalan sudah lepas lagi teman-teman untuk menjagang atau apa ya? Menjagrak supaya motornya tidak jatuh. Dan ini Arul turun dan ya mudah-mudahan bisa sampai selamat sampai di ujung pantai sana teman-teman. Let's go, kita nikmati petualangan kali ini. Aduh, si Rio ini emang bandel kamu nak. Dan ini saya mau ajak si Rio untuk trail untuk mencobain trek ini teman-teman. Nggak tahu deh ini si bocah kuat apa enggak kita naik ke atas Bukit Liman. Dan jalan menuju ke bukitnya itu ya seperti ini. Kita masih terjal-terjal seperti ini. Dan nggak tahu nih si Rio kuat apa enggak. Kita coba aja ya teman-teman. Kalau nggak dicoba kita nggak akan pernah tahu kekuatan diri kita. Waduh, kayak ini banget mas, kayak apa? Kayak motivator. Jadi mari kita cobain yuk, kita paksa si Rio untuk naik ke atas Bukit Liman, kira-kira sanggup gak ya? Let's go. Ternyata nggak sanggup dia guys, harus turun lagi dan ya kayak nggak mau memaksakan kehendak kepada Rio. Akhirnya kita turun lagi ke atas, ke bawah untuk parkir motor di bawah dan kita naik jalan kaki aja. Let's go. Dan setelah sampai di atas ternyata saya dan Arul ketemu dengan anak-anak sini yang sedang main. Nah, hebat banget ya mereka ini, punya tempat bermain yang seindah ini teman-teman. Ini asli dari atas Bukit Liman kita bisa melihat pemandangan alam yang luar biasa sekali. Dan keren. Ini tempat bermainnya mereka tuh, saya ngiri teman-teman.
Dan tidak jauh dari Pantai Liman, saya juga ketemu Pantai Uwihmake. Nah, pantai ini tuh lebih landai dan lebih kecil ombaknya, jadi asik buat berenang ketimbang dengan Pantai Liman yang tadi. Karena ya Pantai Liman tadi itu ombaknya lumayan kenceng teman-teman. Nggak tahu deh sistemnya seperti apa. Tapi yang pasti si Pantai Uwihmake ini lebih landai dan lebih enak buat berenang-berenang, dan pasirnya itu halus banget teman-teman, mirip dengan pasir pantai yang ada di Kepulauan K. Ini halus banget ya, pantai pasir yang ada di sini. Dan di Pantai Uwihmake ini saya juga ketemu dengan beberapa teman-teman yang juga sedang liburan dari Kupang, dan mereka ini rame-rame, dan mereka ini sering melakukan kegiatan bareng bersama komunitasnya, berbagi kasih ke beberapa tempat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Keren sih mereka ini, anak-anak muda Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini saya ketemu dengan komunitas yang sangat luar biasa sekali, namanya GBK. Apa itu? Gerakan Berbagi Kasih Komunitas sosial. Jadi lagu. Misinya bagus sekali. Katanya mereka punya lagu. Anda nanti. Mulai lebu. Tanah Timur lelemu. Oh, ngiriku. Dan sore harinya saya diajak Pak Chef untuk datang ke salah satu rumah saudaranya di kampung sebelah, dan saya tidak diizinkan bawa motor teman-teman. Ya udah nanti akan ada yang antar gitu. Dan ya mari kita nikmati suasana sore menuju ke kampung sebelah. Saya lupa nama kampungnya, tapi di sana itu sedang ada pesta pernikahan. Nah, saya itu penasaran dengan pernikahan adat Semawe ini teman-teman. Nanti kita lihat ya di sana seperti apa proses pernikahannya. Let's go. Malam ini saya merasa bangga dan rasa syukur. Dan Pak Chef ini ternyata kenalannya banyak sekali, dan semua orang tuh datang nyalamin dia, dan ya sangat dihormati lah di tempat ini. Dan saya beruntung bisa kenal beliau ini. Dan saya selalu percaya ketika kita datang dengan niat baik, itu sambutannya juga pasti akan baik. Dan satu hal yang nggak boleh lewat ketika ada pesta pernikahan atau pesta apapun di daerah timur Indonesia adalah joget bareng atau dansa. Yuk kita seru-seruan bareng ya. Dan keesokan paginya saya itu dapat tugas dari Pak Chef untuk memotong ayam, karena beliau ini adalah umat Kristen, dan beliau tahu adab dari memotong ayam di Muslim supaya kita bisa makan dagingnya. Itu mereka sangat menghormati teman-teman. Oleh karena itu saya disuruh untuk memotong ayam sendiri sesuai dengan ajaran yang agama yang saya anut gitu ya teman-teman. Dan asli ini pertama kali saya motong ayam teman-teman. Ini saya harus berani-beranikan. Dulu sih sering diajarin ya sama bapak sama kakek cara memotong ayam, dan alhamdulillah masih inget mantra-mantranya, bukan mantra sih, bacaan-bacaannya lah gitu, tata cara memotongnya. Dan ya asli agak-agak serem sih sebenarnya lihat-lihat ayam mengejang seperti itu. Tapi ya beginilah story-nya adalah mereka yang walaupun ajarannya berbeda, tapi mereka sangat menghargai ajaran yang kita anut. Itu sih yang penting teman-teman. Dimanapun kita berada, disinilah bumi dipijak. Asal kita dengan niat baik datang, terus kita ngomong. Kalau nggak ngomong mereka juga nggak ngerti. Ketika datang ke satu tempat, apalagi komunitas mayoritas di daerah Nusa Tenggara Timur adalah Kristen, jadi ya biasanya saya ngomong, Bapak saya Muslim, tidak apa-apakah ketika ini, dan mereka akan menyambut baik dan akan menghargai sekali. Gitu sih teman-teman. Ini asli, saya agak-agak serem motong ayamnya di rumah Pak Chef, dan ini adalah sebuah penghormatan dari Pak Chef untuk saya dan juga Arul.
ketika datang ke sini itu selalu dipotongin ayam katanya si Arul. Dan Pak Chef juga punya kolam lele yang ada di belakang rumah seperti ini teman-teman. Walaupun kita tahu semua itu daerah yang tandus dan airnya kurang, tapi beliau bisa memanfaatkan air-air yang ada di sekitar sini untuk beternak lele seperti ini. Jadi ritual khusus ketika saya datang ke sini adalah nyembelih ayam di rumahnya Pak Chef. Ini Pak Chef nih. Pak Chef, say halo. Hai, ini Pak Chef. Halo. Disuruh ya, disuruh kerja. Jadi kita nyembelih ayam. Oke. Dan setelah motong ayam, saya dan Arul akan pergi ke salah satu pantai yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya Pak Chef. Ini kita ke ya sekitar 10 menitan, 10 menit sampai 15 menit saja kita akan ke pantai. Katanya sih bagus kata Arul. Dulu Arul sudah pernah ke sana. Jadi enaknya kalau kita datang ke tempat yang kita bawa temen yang sudah pernah, itu nggak ribet nanya sana sini. Tapi kadang serunya juga ketika kita proses nanya, itu ada kepuasan tersendiri buat saya teman-teman, bisa berinteraksi dengan masyarakat yang ada di situ. Ya, yuk kita menikmati suasana pantainya yuk. Lagi. Pecah telur dua, udah pecah telur dua yang nikah. Jadi kita, ya ini yang pertama pecah telur. Ntar kan ngetrip bareng lagi gitu. Beginilah suasana pantai yang ada di dekat rumah Pak Chef tersebut teman-teman. Dan konon kabarnya tanah di sekitaran pantai ini adalah milik dari keluarga Pak Chef tersebut. Jadi ya seperti pantai pribadi lah ya. Jadi asik banget lah buat mendirikan villa di sini, menikmati suasana laut, tenang. Karena ini terdapat di sebuah teluk kecil gitu loh teman-teman. Asik banget ya tempatnya. Saya kembali menemukan keindahan yang ada di sisi lain dari Semau Selatan. Ini adalah pantai Uinian. Kalian bisa lihat di belakang saya airnya jernihnya seperti apa dan sepinya seperti apa karena nggak ada orang lain. Ya udah, kita pulang dulu. Kita ke rumah Pak Chef dulu, ke rumah Bapak Desa dulu. Kita makan ayam yang tadi pagi saya potong. Dan ketika hari Minggu pagi, biasa anak-anak ini ikut sekolah minggu yang ada di gereja. Tapi sebelum sekolah minggu itu dibuka, mereka biasanya main ke taman bacanya Pak Chef ini. Dan mereka itu antri baca bukunya teman-teman. Pas pagi-pagi itu mereka sudah sangat antusias sekali untuk menyusun kursi, meja yang ada di belakang rumah Pak Chef. Dan habis itu mereka bergantian membaca. Bahkan untuk buku-buku ensiklopedia itu, mereka dikasih jatah cuma 10 menit untuk bacanya. Dan satu hal ini yang membuat saya tuh sangat terharu teman-teman, ketika minat baca anak-anak ini sangat tinggi tapi mereka tidak punya buku-buku yang kompeten untuk dibaca gitu. Dan dari sinilah muncul sebuah niat, akhirnya cerita tentang
taman bacanya Pak Asef ini saya kabarkan di sosial media waktu itu, dan ada sambutan baik dari teman-teman. Jadi saya berharap sebuah bantuan dari teman-teman, buku-buku bekas yang layak dibaca oleh anak-anak, nanti kita kumpulkan dan kita bawa ke sini. Dan saya selalu percaya kalau kita punya niat baik itu Tuhan pasti akan menunjukkan jalannya. Dan 3 bulan setelah rencana mengumpulkan buku itu saya umumkan di sosial media, di jejaring sosial, banyak teman-teman yang menyambut niat baik ini. Akhirnya banyak yang menyumbangkan buku-buku layak baca anak-anaknya ke kita teman-teman. Dan waktu itu karena saya masih muter terus di Nusa Tenggara Timur kan, saya muter di NTT ini sekitar 3 bulan ya, sekitar 100 harian gitu. Nah, untuk koordinasi di Jakarta itu dibantu sama teman-teman dari donasi buku. Nah, untuk ngumpulin, untuk pick up buku-buku bekasnya ini untuk sortir, karena kita nggak mau ada buku-buku yang tidak layak baca sama anak-anak tapi kelewat dan bisa kebaca sama anak-anak. Jadi kita sortir dulu mana-mana yang layak dibaca oleh anak-anak dan mana yang tidak layak baca gitu. Dan ini benar-benar perjuangan sih teman-teman, karena tiap minggu ngambilin buku di beberapa tempat. Jadi kita tuh Oke, nah, dia tuh suka berat. Gua yang kita pakai dalam. Oke. Terus. Aduh, mati baik mama. bergerak dari niat baik aja teman-teman. Dan akhirnya setelah 3 bulan terkumpul beberapa ratus kilo buku, dan untuk datang ke sini juga ada beberapa teman-teman relawan yang dengan senang hati untuk ikut dan berbagi kasih di Pulau Semo ini teman-teman. Dan ini kita sudah ada di depan rumah Pak Asef, berkumpul, bercerita, ngobrol dengan Pak Asef untuk melakukan kegiatan pembagian buku dan juga donasi dari beberapa donatur untuk teman-teman yang ada di Pulau Semo ini. Wah. Sekarang Kotong bisa baca buku banyak. Saya mungkin tidak dapat ungkapkan ya. Saya hanya nangis, rasa sukacita. Saya terima kasih kepada donatur. Ada perhatian yang membuat cita-cita saya bisa tercapai. Dengan adanya kiriman buku-buku ini, saya rasa terharu.
Saya tidak punya apa-apa di pulau ini. Saya hanya ada anak-anak yang perlu ditolong juga. Saya hanya terima kasih pada donatur-donatur yang ada perhatian lebih khusus ke donasi buku yang begitu luar biasa. Kemarin kakak-kakak lagi ngajar Natalia tentang huruf. Natalia sudah tahu ya? Sudah. Hah? Sudah. Sudah. Tahu huruf apa? Harapan saya, Pak Saif dan juga teman-teman yang ada di sini mungkin sama. Dengan hadirnya buku-buku bekas ini bisa menambah wawasan dan juga memberikan secercah harapan buat anak-anak yang ada di pelosok negeri seperti di Semau ini. Halo. Hari. Dan satu hal yang paling saya benci dari sebuah cerita perjalanan seperti ini adalah berpisah dengan orang-orang baik yang sudah menolong kita dalam perjalanan, seperti Pak Saif ini. Dan hari ini kita harus balik ke Kupang karena Arul harus bekerja, teman-teman. Jadi mau nggak mau kita harus segera pulang menuju ke Kupang, soalnya kapal itu hanya sampai jam 5 sore aja kalau nggak salah. Jadi setelah jam 5 itu mau nggak mau kita harus charter. Dan harganya lumayan mahal kalau kita charter sendiri. Nah, ini sebelum jam 5 kita harus sudah sampai di pelabuhan Helong. Soalnya kalau sore seperti ini itu surut, jadi pelabuhan Dermaga Raya yang kemarin kita datang itu sudah tidak berfungsi karena kapal-kapalnya tuh jauh ke tengah karena airnya surut. Jadi kita terpaksa harus ke pelabuhan yang besar, teman-teman. Di sana nanti kita akan turun di sana dan menyeberang kembali ke Pelabuhan Bolok yang ada di Kupang. Pelabuhan Tenau yang ada di Kupang. Let's go.
Dan syukurlah masih ada kapal yang akan berangkat menuju ke Kupang teman-teman. Walaupun ini sudah lewat jam 5, itu sudah hampir jam setengah 6 teman-teman. Tapi ternyata masih ada kapal yang berangkat. Ya alhamdulillah, syukur banget teman-teman. Dan ya prosesnya seperti ini, si Rio akan digotong untuk turun ke kapal. Dan nanti akan naik ke atas kapalnya itu atau perahu kayu seperti itu. Nah itu si Rio sedang digotong oleh orang-orang untuk menuju ke kapal teman-teman. Nanti akan disusun terus nunggu penumpang lainnya, karena kalau kapal sore seperti ini itu kayaknya nunggu dia penuh dulu supaya nggak rugi juga sih teman-teman untuk BBM gitu ya, untuk menuju ke pelabuhan Tenau yang ada di Kupang sana itu. Jadi let's go. Rio, kamu hati-hati ya, awas kejebur. Beginilah kondisi dari pelabuhan Tenau, tempat kapal yang kemarin kita naik teman-teman. Kondisinya lagi surut, jadi mau nggak mau Rio juga harus digotong untuk menuju ke daratan sana. Ya beginilah hidup di tempat-tempat seperti ini teman-teman. Jadi ya nikmati aja petualangannya, seru kok. Dan pas banget untuk menikmati senja dari atas pelabuhan, dari pelabuhan Tenau ini teman-teman. Yuk kita senja-senja dulu yuk di sini yuk. Nah oke teman-teman, mungkin segitu dulu cerita perjalanan kali ini. Dan rencananya besok saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Mutis seperti rencana awal kemarin, sebelum tiba-tiba ke Semau. Tapi serunya jalan seperti ini ya, apalagi jalan sendiri seperti ini ya, kita nggak perlu meminta pendapat dari partner kita atau teman kita, teman perjalanan untuk mengubah
rencana seperti ini. Jadi lebih gampang aja sih kalau jalan sendiri. Itu karenanya saya tuh lebih senang jalan sendiri kalau touring-touring seperti ini. Jadi tidak perlu berdebat untuk merubah rencana atau hal apapun gitu. Lebih seru sih teman-teman. Dan untuk jalan sendiri seperti ini, kita juga akan lebih gampang berinteraksi dengan masyarakat. Dan ya mungkin ceritanya akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton. Nantikan cerita-cerita Kembara Nusa episode selanjutnya. Salam Kembara.